selamat siang. Di sini saya dari kelompok kewirausahaan ingin mewawancarai Pak Har sebagai manajer Raja Otomobil. Dan di sini kami udah bersama teman-teman anggota kelompok. Yang pertama ada saya, Emari Fauzan, dan yang kedua ada Sifan Fakir, dan yang ketiga ada Kak Bisa Amalia, nama saya Gianta Shalsima. Saya Luna Nifakatun Nadadaud. Oke, dan di sini kita udah ada nyiapin pertanyaan dari ESG yang diberikan oleh dosen kami, dosen kewirausahaan kami, dan di sini kami udah bersama Pak Har sebagai manajer dari Raja Otomobil ini yang udah 15 tahun membangun usaha ini. Dan di sini saya mau membuka pertanyaan pertama nih ke Pak Har ya. Dari Raja Otomobil sendiri nih kan Pak. Kalau bisa usaha kita kan harus ada goalsnya, harus ada cita-citanya gitu kan Pak. Apa sih cita-cita yang ingin Raja Otomobil sampaikan ke konsumen? Mungkin itu membantu konsumen untuk memberikan pelayanan terbaik ke mobilnya, atau merawat mobilnya lebih baik, atau gimana tuh Pak dari Raja Otomobil? Gimana tuh untuk melakukan cita-citanya itu ke konsumen itu gimana tuh Pak? ya pertemuan untuk konsumen, proses yang lebih bagus, lebih terbaik kan gitu. Ya, dari promosi bisa antar jemput untuk mengambil hati konsumen. Ya, itu dari harga pun bisa kita bisa di bawah misalnya dosmir 50 bisa kita buat 45. Kalau cita-citanya Pak, ada nggak cita-cita dari Raja Otomobil pengen punya bisnis dorsmer mobil yang lebih berkembang lagi Pak? Ada. Itu gimana? Saya ada buka di cabangnya di Langsa. Oh Ya, itu gimana? ini masuk ke pertanyaan kedua nih Pak, tentang apa sih masalah yang ingin dipecahkan dari Raja Otomobil kepada pelanggan-pelanggan setianya gitu kan Pak? Kan dorsmer kan masalah utamanya membersihkan mobil yang kotor gitu kan Pak, atau ada yang lain nggak Pak untuk memecahkan masalah yang diinginkan konsumen dari Raja Otomobil ini? Ya, kalau dipikir dari konsumen hanya ingin apa tuh lebih bagus lagi, lebih menarik lagi ke depannya gimana. Karena biar kinclong mobilnya harus kita buat rapi semaksimal mungkin pada dia. Kalau dari konsumen sendiri biasanya masalah-masalah apa aja tuh Pak yang datang ke sini? Ya, kok dari masalah konsumen itu banyak. Kadang gini dia, ada yang kekurangan, namanya kita manusia. Waktu di dosmer kadang-kadang kolongnya kurang bersih, mungkin dari situ aja. Pas lagi rame kadang-kadang bisa diatasi, bisa kita kasih naik lagi, cuci lagi, ulangi lagi, nggak masalah. Cuma harus kita buat, kita puasin konsumen. Berarti masalahnya biasanya itu mobil konsumen kotor, dan sebagai Raja Otomobil membantu konsumen untuk membersihkan mobilnya sesuai dengan harapan konsumen gitu ya. Iya. Ini kita masuk ke pertanyaan ketiga tuh Pak. Solusi dari masalahnya tadi itu mungkin dari teman saya yang gitu. Gimana? Pak, saya mau nanya dari solusi yang Bapak jelaskan tadi, solusi apa saja yang bisa Bapak berikan ke pelanggan untuk memuaskan hati pelanggan? Ya, kita harus buat mereka itu customer ya, Ya. harus lebih bersih lagi mobil, bisa antar jemput. Pokoknya harus kita tarik lah. Saya masuk ke pertanyaan selanjutnya Pak. Apa pencucian mobil ini Pak menggunakan kategori apa? Sunset atau sunrise? Dimana kalau sunset itu ada kemungkinan pendek secara usia karena pengaruh sosial maupun teknologi. Sedangkan pada kategori sunrise itu kemungkinan jenis usaha ini akan tumbuh dan bakal dibutuhin banyak orang ke depannya. Lalu Pak, menurut Bapak? Ya, kita harus tunggu ke depannya. Berarti sunrise ya Pak? Ya, Oke. harus tunggu, harus maju lah. Sekarang ke pertanyaan selanjutnya Pak. Berapa besar target market dari Raja Otomobil ini? Maksudnya? Target market itu maksudnya penjualannya juga Penjualan, sampai berapa? pendapatan. Mungkin dari skala sehari atau sebulan gitu Pak. Target market dari pencucian mobil ini berapa gitu? Berapa unit sih yang datang? Oh, satu hari
sampai mencapai 40, rata-rata 40 per hari. Satu hari 40 unit mobil yang datang untuk mau itu cuci mobil atau atau salon gitu ya Pak. Salon paling ada 3 unit, 2 mekanik itu juga. Kalau ngecek kita nggak bisa kita bilang karena waktu rame dia ngecek, body repair. Oke. Kalau dari saya ini pertanyaan terakhir ya Pak. Apa faktor lain kemajuan dari usaha ini? Misalnya kayak dari perizinannya untuk ke bayar pajaknya mungkin untuk biaya tingkat penerimaan. Faktor lain kemajuan dari usaha ini, misalnya biaya perizinan usaha ini kayak mana, apa yang dibayar, sudah memiliki izin? Udah saya perusahaan ini kan di pajak ya bulan saya. Faktor lain kemajuan usaha itu bisa juga kayak gini Pak. Ini kan usaha salon mobil. Nah, faktor lain yang bisa ningkatin omset dari Raja Otomobil nih Pak. Misalnya kan Bapak nih cuci mobil, mungkin ada yang jual oli sekalian atau ada yang untuk salon juga gitu. Ada nggak sih omset-omset lainnya dari selain cuci mobil gitu Pak? Ada banyak Apa aja itu Pak kira-kira Pak? dari oli, dari mekanik, Dari mekanik untuk untuk raja juga ada sudah. Ini body repair, ngelas, pengharum. jual pengharum ruangan mobil juga. Iya. Gitu ya. Terus kita sekarang masuk ke form 3 nih Pak. Mungkin dari Bang Mustaqim ada yang mau ditanyakan nih Pak. Oke, saya akan bertanya kepada Bapak Idharis. Katanya tadi Raja Otomobil sudah berumur 15 tahun kurang lebih ya. Jadi alasan konsumen balik lagi cuci mobil di sini gimana? Apa alasannya? Memilih Raja Otomobil ini untuk mencuci mobilnya kembali ke sini. Alasan kita karena kita melayani mereka dengan baik. Nah, itu jasa kita diingat selalu sama mereka. Pelayanan number 1 ya Pak. Iya. Oke, pertanyaan yang kedua Pak ya. Kan di tahun pertama kan belum dikenal lah Raja Otomobil ini. Bagaimana Bapak cara memperoleh konsumen pertama kali? Ya, kita harus melobi di lapangan. Buat proposal, promosi-promosi. Kita tariklah customer itu supaya dia mengikat sama bengkel Raja Otomobil. Masih offline gitu ya Pak. Dari komplek ke komplek gitu Ya, ya. di komplek. Kalau sekarang Pertanyaan terakhir Pak ya. Dan bagaimana Bapak cara mengelola konsumen customernya di mana? Ya, kita harus menjaga konsumen dan kita pun harus kita tanya apa kekurangan dari Raja Otomobil. Itu Pertanyaan terakhir dari saya dan teman saya Nanika. Di sini saya mau nanyakan Pak, bagaimana cara customer itu komplain ke bapaknya gitu? misalnya ada yang nggak bersih di dalam, ada nggak dilap dashboardnya, mereka mengkomplain masih ada armor di dashboard ataupun kolomnya kurang bersih. berarti itu human error ya, sikit-sikit untuk kepuasan konsumen Pak. Kepuasan konsumen. Oke. Ya, kita lanjut ke pertanyaan kedua, bagaimana cara meningkatkan penambahan omset usaha gitu? Ya, gimana? Bagaimana cara meningkatkan penambahan omset usaha? Ya, kita harus harus kita buat promo dari misalnya servis mobil nyuci gratis, kita harus meningkatkan usaha juga. Dari salon mobil dapat minum ataupun makan gratis di kafe. Ada paket-paketnya gitu Ada ya Pak. paketnya. Itu salah satu trik dari Ya. Raja Otomobil untuk Dari meningkatkan Raja Otomobil. pendapatan. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara mengelola keuangan usaha ini Pak? Uang usaha saya kelola melalui saya simpan di bank, di rekening perusahaan. Di manajemen keuangan. Manajemen keuangan.
dari misalnya kalau dari HPP-nya gitu Pak, kalau kalau perhitungan HPP-nya per unit gitu kira-kira ada datanya gitu Pak? Ada Itu boleh dikasih tahu nggak gitu Pak, HPP per unitnya untuk pencucian mobil gitu? per unitnya cucian mobil kita pukul rata aja tiap hari paling ada 40 unit. Dari itu satu unit HPP-nya berapa Pak? Iya, pokok penjualan itu misalnya biaya Biaya sekian. misalnya dosmir satu unit mobil 45.000, lain lagi biaya yang lain. Yang ada mobil full body semua kena sekitar 800.000. Baik, selanjutnya saya teruskan nih Pak untuk pertanyaan selanjutnya. Bagaimana membangun tim yang tangguh Pak? Ya, kita harus kekompakan sama orang kerja yang di lapangan, harus saling musyawarah. Ya. Selanjutnya tadi Pak ada legalitas usaha kan Pak untuk membangun Dosmir ini? Ada. Kalau pesaing usaha yang sama bisa kita nilai ada Pak? Ada bersaing banyak bersaing. Berarti banyak di sini gitu. Ya, insya Allah mudah banyak di bengkel Raja Otomobil. Jalan Merak Kasuari ada 8 bengkel kita bersaing. Kira-kira suppliernya nggak ada ya Pak? Supplier Dosmir ini berarti nggak ada. Berarti memang belum ada kan? Iya, ya semuanya. Terus Bapak tadi memiliki buku catatan omset juga Pak, omset harian. Iya, ada. Itu buku catatan omset hariannya Bapak sendiri yang buat atau karyawan lain? Dari karyawan, pertama karyawan masih materi, saya lengkap lagi semua. Lengkap lagi. Berarti Bapak juga memiliki tas usaha. Itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk kayak soft copy atau hard copy? Kayak di dalam diketik di laptop atau tulis tangan? Tulis tangan. Tulis tangan. Berarti Manual. di sini Pak ada struktur organisasi. Ada. Oh, ada. Berarti ada juga tentang job deskripsi organisasi. Oke, mungkin itu saja. Kalau dari seluruh tim Raja Otomobil tuh kira-kira ada berapa anggota Pak? Ada 36 36. Itu boleh dikasih tahu nggak Pak pembagiannya apa aja dari 36 orang itu? ada dari Dosmir ada 10 orang, dari salon ada 4, dari mekanik 6, dari repair 8, lebih itu ada dari cat ada 7 orang. Berarti kan cuma Pak di sekitar 40 anggota. Ada. Oke, itu soal masuk ke pertanyaan yang berhubungan dengan manajemen tadi. Terima kasih Bapak. Sama satu lagi. Apa itu? Pak, saya belajar apa lagi? Ancaman selama pandemi ini ada nggak gitu? Kayak misalnya menurunnya omset gitu. Ada berarti Itu apa saja Pak selama pandemi? semua masuk dari Dosmir, mekanik, body repair, salon mobil, itu penjualan mobil. Karena nggak ada orang yang keluar rumah gitu Ya, ya. karena selama pandemi ya, Udah, ini kan ekonomi udah mulai bangkit. Dari pandemi udah lah, itu udah tahun lalu. Bapak udah juga mulai berdoa. Kalau boleh tahu sekarang boleh nggak sih Pak Bapak kasih tahu di skill kita yang membuat usaha gitu. Omset Bapak gitu, per bulan berapa tuh Pak? Dari ribuan mobil yang datang per bulan di sini gitu. itu kalau saya bilang kok dari Dosmir aja dapat sekitar 35 juta Dosmir aja. Oh, baru sebenarnya 35 juta. Itu belum salon. Salon, belum yang mobil cuci, parkir, belum mobil body repair, ngecat, mekanik. Itu bersih ya? Iya. Rata-rata itu per bulan berapa Pak? Gimana?
Kalau udah semua itu influx per bulan sampai 100 gitu Pak. Di bawah 100. Di bawah 100. Itu yang bersih. Di bawah 100 ini. Itu berarti omset dari Wiro Ya. Sekarang nggak boleh bangkit ya. kayak untuk bisnis sunrise tadi kan Pak, bisa buka cabang. Bapak di cabang gimana nih Pak? Cabangnya ada di Langsa. Di Langsa. Di depan stadion itu. Juga Kodim Langsa lah. Jalan Medan Merdeka ya. Oh, Jadi Bapak ini masakkan ke tadi Bapak ini masakan dari kanvasnya pakai brosur, untuk kedepannya gimana Pak? Untuk pemasaran radio otomobil sekarang kan udah modelnya teknologi semua gitu Pak. Ya ke depannya ya kita main di Android lah, di HP gitu kan. Yang sudah dipakai apa di brosur. Sekarang begitu lah langkah ke depan. Mungkin udah segitu dulu ya pertanyaan nanti. cukup. Kak Gina mungkin ditutup. Oke, Pak, saya sangat berterima kasih dari kawan juga. Iya. Makasih banget Pak udah di sini untuk ganggu Bersedia waktunya Pak. Baik, hasil wawancara kami hari ini. Mohon maaf jika ada kata atau perbuatan yang tidak mengenakan hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.